Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarram al-mukarram, para bapak, para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap keinginan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan menjawab, akan mengkabul, akan menerima permintaan dari setiap hamba-hambaku. Udhuni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku, niscaya akan aku kabulkan segala permintaan-permintaan kita. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara biar doa kita itu betul-betul cepat untuk diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi menjawab, atib man amak takun mustajabud du'a. Perbaikilah makananmu, niscaya doa-doamu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makanan yang baik bukan hanya baik untuk kesehatan, bukan hanya yang mengandung banyak vitamin atau gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita, tetapi makanan yang baik adalah makanan yang betul-betul diperoleh, didapatkan dengan cara yang halal. Maka makanan-makanan yang kita peroleh dengan cara yang halal, kemudian hal tersebut kita konsumsi ke dalam diri kita, ini akan mempengaruhi seluruh jiwa raga kita. Di antaranya Allah akan mempercepat setiap doa-doa yang kita kabulkan. Karena makanan-makanan yang kita konsumsi itu secara otomatis akan membawa energi untuk tubuh kita. Maka ketika makanan tersebut adalah makanan-makanan yang tidak baik secara kesehatan maupun secara syariah, dan dengan cara pengambilannya atau pendapatannya dengan cara yang tidak dihalalkan, tentunya akan menghasilkan energi yang negatif dan akan mempengaruhi kepada jiwa kita dan raga kita. Di antaranya Allah paksa diri kita untuk bermaksiat kepadanya.
man akalal haram asab jawarihu, barang siapa yang mengkonsumsi barang-barang yang haram asab jawarihu, maka anggota tubuhnya akan Allah paksa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'a am'aba, mau tidak mau, alima awlam ya'lam, baik dia tahu atau tidak tahu, Allah dorong dirinya untuk berada di dalam kemaksiatan, pengaruh negatif dari makanan yang kita konsumsi. Begitu juga sebaliknya, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, istri kita, anak kita, itu semua didapatkan dengan cara yang halal dan juga makanan yang baik secara kesehatan, secara otomatis akan mempengaruhi energi positif yang akan kita dapatkan pada tubuh kita, baik dalam segi kesehatannya. Kemudian Allah gerakan tubuh kita untuk taat kepadanya. Maka salah satu kunci agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah makanan kita, perbaikilah asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu yang akan menjadi energi yang akan mendorong kita taat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hikayah dikatakan, Hukiya anak Ibrahim ibni Adam marra bisuqil Basrah. Satu waktu Ibrahim bin Adam, beliau sedang berjalan di tengah pasar Basrah. Fastama'an nas ilaihi, kemudian orang-orang yang ada di pasar berkumpul menemui Ibrahim bin Adam. Wa qalu lahu, dan orang-orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala istajab lana. Ya Aba Ishaq, kenapa kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, setiap ba'da sholat, tapi setiap doa kami tidak pernah dijawab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Ibrahim bin Adam? Beliau berkata, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya, karena hati kita mati disebabkan 5 hal, disebabkan 10 hal. Yang pertama apa kata beliau? Arhamullah walam tu'addu haqqahu, jadi kita mengaku kita beriman kepada Allah, aku orang Islam, aku hamba Allah, sedekah 10.000 kita ditulis hamba Allah. Hamba Allah itu kedudukan, Abdullah itu kedudukan yang tinggi. Berarti ketika Anda mengaku diri Anda sebagai abdul, yang mana abd ini adalah satu kedudukan yang tinggi, yang mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Itulah abd, orang yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Ini cuma 10.000 tulisnya hamba Allah. Wih, keren ya. Satu kedudukan yang tinggi. Nah, kita merasa beriman kepada Allah, kenal kepada Allah, namun falam tu'addu haqqahu, kita sama sekali tidak pernah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita. Salat 5 waktu, kadang-kadang kita masih banyak yang bolong. Benar-benar, terutama subuh, ya Allah ya. Wayahnya datang bulan Ramadan, kadang-kadang kita tak puasa. Wayahnya bayar zakat, padahal harta kita itu sudah memenuhi hitungan 1 nisab dan sudah takut dan kita tak mengeluarkan zakat. Itu kan hak Allah yang harus dipenuhi kita sebagai seorang hamba.
untuk memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka jangan berharap, kata Ibrahim bin Adam, doa kita akan dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak pernah memenuhi hak yang Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu menuntut dan menuntut dan menuntut, tapi tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Kita menyangka bahwa kita ini cinta sama Nabi Muhammad. Siapa sih orang yang gak ngaku cinta sama Nabi Muhammad, yang gak kepengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yang gak kepengen nanti di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad? Tiap hari dia bersolawat, ada majelis solawat dia datang, ada maulid dia datang. Tapi wa taraktum sunnatahu, tapi kita lalai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi enggan mengikuti sunnahnya, maka cintanya adalah cinta bohong. Di samping kita bersolawat, karena solawat itu adalah anjuran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga jangan melupakan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan Maulid. Ini kan udah masuk bulan Syawal. Ya, udah tanggal berapa? 12 atau 13. Jadi sebentar lagi masuk bulan Maulid, bulan yang agung, bulan di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita dengarkan cerita kisah Nabi Muhammad dari pembacaan Maulid Nabi. Kemudian kita ambil pelajaran hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, insya Allah nanti di Pondok Darul Mustafa tanggal 25 mengadakan yang namanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu tentunya kami mengimbau para jamaah untuk berpartisipasi, membantu untuk menggembirakan, menyenangkan Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul dari guru Syekhuna Hamzah tadi. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki. Kalau untuk berdakwah ilallah ini apa namanya, Rasulullah nyatakan. Jadi Al-Imam Suyuti beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa pahala sedekah itu ada 5 tingkatan, dipahami. Pahala sedekah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama, 1 dibalas 10. Sedekah yang kita keluarkan 1 dibalas 10. Ini sedekah kepada siapa? Wahiyya ala sahihil jismi, yaitu sedekah yang kita berikan kepada orang yang sehat. Ada orang datang ke rumah kita minta tuh sehat, kita kasih, maka Allah balas 10 kali lipat. Yang kedua, wawahidatun bitis'in, 1 Allah balas 90 bitis'in. 1 sedekah yang kita berikan Allah balas 70, bitis'in itu 70, ya, 70 kali lipat. Ini sedekah kepada siapa? Kata Imam Suyuti, wahiyya alal ma'ma wal mu'tah, sedekah yang kita berikan kepada orang yang lagi kena musibah, orang yang lagi kesusahan, orang yang lagi butuh pertolongan, datang ke rumah kita minjem duit untuk sekolah anaknya, untuk berobat anaknya, dan gak usah pinjemin nih, anak kasih sedekah, itu dibalas 70 kali lipat. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang lagi kesusahan. Wa wahidatun bitis'i mi'atin. Yang ketiga, sedekah 1 dibalas tis'i mi'ah, 900 kali lipat. Wa hiya ala di qarabatin muhtaj,
Sedekah yang kita berikan kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Kita punya paman misalkan lagi susah, kita bantu untuk dibalas dengan tis'imi'ah, ya, tis'imi'ah 900 kali lipat balasan sedekah yang kita berikan kepada kerabat terdekat kita yang lagi membutuhkan, orang tua, kakak kita, adik kita, keponakan kita, intinya saudara lingkungan kita yang lagi membutuhkan. Sedekah yang kita berikan kepada mereka dibalas 900 kali. Kemudian wawahidan bimi'ati alfin, satu sedekah yang kita keluarkan Allah balas 1000 kali lipat. Kepada siapa? Wahia alal abawain, sedekah yang kita berikan kepada kedua orang tua. Tuh. Yang masih punya orang tua, masih punya emak, masih punya bapak, perhatikan itu. Apalagi yang udah gak kerja, ya, yang sudah lemah fisiknya, ya memang dia hanya mengharapkan dari anak-anak dan keluarga-keluarganya. Nah, Anda berikan sedekah kepada orang tua Anda, satu dibalas 1000 kali lipat. Sedekah yang diberikan kepada kedua orang tua. Yang kelima, wa bidatun bitis'i mi'ati alfin, satu dibalas 900.000. Lebih tinggi lagi, ini paling tinggi. Sedekah kepada siapa? Wahia ala alimin wa faqihin, sedekah pada orang alim, para ulama, para guru-guru. Karena mereka ini bagian dari orang tua kita. Jadi orang tua kita di dunia kan ada 3. Yang pertama, orang yang melahirkan kita, ibu bapak biologis kita, itu orang tua kita. Yang kedua, mertua kita yang memasrahkan putrinya kepada kita untuk kita jaga, itu orang tua kita juga. Yang ketiga, guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak kita yang mendidik jasad kita, memberikan makan kepada kita hingga kita dewasa. Guru yang mendidik ruh kita sehingga kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Nah, ini mau bulan Maulid, ya, bantu seikhlasnya, semampunya, ya. Nah, ini ngaku cinta Nabi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, cintanya bohong dan doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, penyebab doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qara'tum al-Quran falam ta'malu bih. Kita sering membaca Al-Quran, hatam sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali, ada yang kata pernah hatam sama sekali. Ya minimal setahun sekali. Bulan Ramadan tuh dicicil dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, hatam. Kalau memang 1 bulan penuh gak kuat, dicicil. Nah, nanti pas khataman terakhir bulan Ramadan, takbiran, selamatan tuh kasih THR berikutnya hatam Quran buat barokah, gitu caranya. Pas kita dapat THR, khatam Quran bagi ponakan, tuh sedekah. Itu dicicil dari mulai ibadah Rajab. Karena kata Ibrahim bin Adham, kalian membaca Al-Quran tapi gak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran hanya di lisan, hanya cuma sampai tenggorokan, tapi tidak pernah mengamalkan kandungan isi yang ada dalam Al-Quran. Jauh dari tuntunan Al-Quran. Cara hidup kita jauh dari cara hidup yang diajarkan Al-Quran. Cara bicara kita jauh dari yang diajarkan Al-Quran.
cara kita bergaul dengan tetangga jauh dari cara yang diajarkan Al-Quran. Cara kita bergaul dengan orang tua, dengan guru, dengan teman jauh dari tata cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Aku Al-Quran kita guna, Al-Quran kitab kami, pegangan kami, tapi gak pernah mengamalkan isi dari Al-Quran. Jangan harap doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Ibrahim alaihissalam, akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukruha. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah, menggunakan fasilitas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, tapi kita sama sekali tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka jangan harap Allah akan mengijabah dari doa yang kita panjat. Karena bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini bagian rasa syukur kita atas nikmat sehat, dikasih sehat buat taat, bukan buat maksiat. Lisan Alhamdulillah, tubuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya rezeki bagi dengan yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Ini cara kita mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, kata Ibrahim al-Adham, hal yang menghalangi doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultum inna syaitan aduwwun lakum tapi walau takharibuhu. Kita mengatakan bahwa syaitan itu musuh kita yang nyata, tapi kita tidak pernah menyelisih syaitan, selalu mengikuti daripada dorongan setan, dorongan nafsu. Ya, pengennya emosi mulu, pengennya ngomongin orang mulu, pengennya berantem mulu. Setan itu rutin. Akunya musuhnya setan, tapi hidupnya udah kayak setan repot. Ya, ada orang maling motor dikebukin mati pakai setan, ya nggak boleh itu. Ya, orang udah nyerah kalau dalam dunia peperangan itu. Kalau musuh sudah menyerah dan dia tidak berdaya, nggak boleh kita bunuh. Ya, ini malah udah nyerah, ampun, jangan dimati, bawa ke polis, biar hukum nantinya berjalan, dimati belakang. Ya Allah, tega benar ya. Ini ya, pelajaran kita lalu punya perasaan itu manusia, walaupun sehina-hinanya dia manusia. Siapa tahu dia bisa ketangkep, dia bertobat. Allah sudah menerima taubatnya karena dia bertobat, dan kita masih menghukumi dia, bahkan sampai mengambil nyawanya. Na'udzubillah. Kita kata dia wis maling motor, kita tangkap, dia tobat, minta ampun ya Allah, saya minta ampun ya Allah, walaupun gara-gara tangkap. Tapi ternyata taubatannya betul datang dari hati, dia gak akan mengulangi lagi karena terpaksa menjalankan. Allah terima taubatnya, berarti dosanya sudah gak ampuni. Barangnya gak jadi ambil, berarti kan hak orang lain sudah dibunuh. Kita menghakimi dia orang berdosa, padahal Allah sudah mengampuni. Berarti kita telah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak baca kepada paling tangkap, biar dia mungkin apa-apa dikit aja ya. Jangan kecoba itu di belakang ya Allah ya, jangan ya. Asal punya perasaan lah. Kemudian al-sadis, kata Ibrahim bin Adam, hal yang bisa menghalangi dosa kita, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultum innal jannah haqqun tapi walam ta'malu laha. Kita mengatakan bahwa surga itu ada, karena ciri orang beriman itu meyakini hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka meyakini hal-hal yang gaib. Kita yakin bahwa surga itu ada. Orang-orang yang taat kepada Allah akan dimasukkan kepada surga. Tapi walam
ta'maluna, kita tidak pernah beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Tidak pernah mengamalkan kebiasaan ahli surga. Apa amal ahli surga? Sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, tidak menyakiti orang lain. Itu amal ahli surga. Ya, kita yakin bahwa surga ada, pengen masuk surga, kerjakan amalan-amalan ahli surga. Kemudian wasabiq yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adham, dari hal yang bisa menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qultu innan nar haqqun tapi walam tahrabu minha, kita mengatakan bahwa neraka itu ada dan merupakan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang melanggar aturannya, tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjauhi perbuatan ahli neraka. Senangnya masih maksiat, senangnya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyakitin orang tua, nyakitin guru, zalim sama orang lain, naudzubillah min dzalik, disuruh sholat males, itu kan perbuatan ahli neraka itu. Ya, pengen doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kelakuannya kelakuan ahli neraka. Ya gak bakal dikabul, kata Ibrahim bin Adham. Yang ke-8, hal yang bisa menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qultum innal maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kita mengatakan bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Dan kita yakin siapapun kita pasti akan mati, gak tua, gak muda, gak kaya, gak miskin, karena itu janji Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yakin kita bisa mati. Dan waktunya kapan, dimana kita gak tahu. Pasti kita akan mati. Dan kita tahu bahwa habis mati itu ada yang namanya yaumul barzakh, alam kubur. Di situ ada nikmat kubur dan kubur. Tapi anehnya kita tidak pernah bersiap-siap menghadapi kematian dengan amal soleh. Hidup masih santai-santai saja, merasa hidupnya masih lancar. Taat atau mati. Ya, yakin mati tapi nggak pernah mempersiapkan hidup untuk menghadapi kematian. Kan namanya nggak masuk logika. Yakin kita mau kecebur kali masih lewat situ aja, terus sekali kan gitu bahasanya. Kita yakin di depan ada kali melihat, mari si jalan terus hati jempur. Nah, kita yakin bakal mati nih. Ya, tapi kita nggak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bagaimana setelah kematian? Kan namanya nggak pakai logika, nggak pakai akal gitu ya. Nah, itulah nafsu. Ya, yang sudah menghijab kita sehingga kita tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9 kata beliau, hal yang menghalangi doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fashtaqaltum bi uyubin nas wa nasitum bi uyubikum. Kita sibuk dengan kekurangan orang lain, aib orang lain. Oh, dia begini, dia lupa dengan aibnya sendiri. Dia merasa dia paling benar. Dia ngomongin aib orang lain padahal dia udah lebih bobrok lagi. Kan banyak orang gitu. Ya, orang diomongin mulu, dan dia lupa dengan keburukannya dia. Dia lupa dengan aibnya dia sendiri. Orang yang bijak dia berusaha untuk yang namanya introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian semua sebelum nanti kalian diintrospeksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah sibuk mengintrospeksi dirinya, gak ada waktu untuk mencari aib kelemahan orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri aja udah repot. Ya Allah, aku masih begini.
Ya Allah, aku kurang begini. Ya Allah, ya Allah. Setiap harinya itu dia hanya memikirkan kekurangan dalam dirinya. Gak ada waktu untuk membicarakan kekurangan orang lain. Nah, dan doanya pengen dikabul. Dia mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahannya dirinya sendiri gak pernah diperhatikan. Tidak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 kata Ibrahim bin Adham, hal yang bisa menghalangi doa kita dijabah adalah dapantum mautakum walam ta'tadiru bihim. Kita sering ikut menguburkan orang yang mati, tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran. Kafail maut wa bidah, kata Nabi. Cukuplah kematian itu sebagai juru penasehat buat kita. Kita ngirim jenazah ke kuburan, kita pangku, terus sambil direnungin, ya Allah, ntar gua kalau mati ada yang mangkul apa kagak itu gitu. Ada yang mati apa kagak, ada yang gue apa kagak, gue juga tak bakal lagi pangku. Jadi pelajaran teman-teman gitu. Ya, kita juga akan begitu. Ya, dimandi, terserah yang mandi, mau mandinya bagaimana, udah mandi. Cuma dikasih pakaian segala, kain selembar kain putih, dibanding dalam kuburan ukuran 2 meter, panjangnya lebarnya paling semeter. Terus ditutup pakai papan, pakai tanah, udah pengapnya luar biasa, gelapnya luar biasa, dalam kuburan. Ya, makanya yang mengatakan al-mayyit fil qabri kal-mutaghawis al-ghawis al-mutaghawis, ya, al-ghaib al-mutaghawis. Orang yang mati dalam kuburan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang sedang meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Itu di kuburan aja, tolong, tolong, kali-kali mau ada tadi. Ya Allah, Nabi itu dengan hewan dengan Allah disiksa. Yang tadiru dakwatan talhaku, yang dia menanti doa yang dikirimkan kepada mereka. Tapi dari doa bapaknya, anaknya, saudaranya, temannya, kerabatnya, yang setiap hari doanya dikirim khusus itu yang bermanfaat tuh. Karena nasabah minat dunia wa fiha, dan doa-doa tersebut itu lebih dicintai, lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Coba ke kuburan didengerin, tolong, bukan minta ditolongin, tinggalin, bukan, dan dikirimin doa. Dan itu yang paling dia sukai daripada duit. Nanti kasih duit ke bawah ya. Ya, kasih motor nggak mau, nggak mau, doa doang dikit boleh, ya, doa. Nah ini jadikan kematian itu sebagai pelajaran bagi kita agar doa kita betul-betul diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hadis Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10 di dalam penjelasannya tadi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu zat yang thayyib, suci. Maka layak balu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima dari persembahan seorang hamba kecuali persembahan yang suci. Maka sucikan diri dari mulai makanan kita, ya, lisan kita, dan lisan kita gunakan untuk berpikir kata Allah. Terus digunakan juga untuk mengumpat orang, mencaci orang, omongan kotor, rusak. Gimana omongan kita mau didengar doa kita, dan lisan kita dikotori dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas diletakkan oleh lisan kita. Lain di dalam ilmu balaghah kita ada namanya ta'dhimun bihadbil mustaqil, dengan membuang mustaqil karena mengagungkan.
ya, dengan tidak menyebutkan Nabi Muhammad, engkau ya Rasulullah, merasa gak pantas kalau nama Nabi Muhammad disebutkan dengan lisan kita yang kotor. Ya. Orang-orang soleh itu lisannya tidak pernah terlepas dari mengingat Allah, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, tidak terlepas dari lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ucapan-ucapan para ulama. Kita anak-anak kita diajarinnya bahasa hewan mulu, anjing mulu, bisa deh. Ini benar ya, kan? Udah bukan barang lagi dah ngomong gitu, anjing, bangun. Ya sebenarnya nggak apa-apa nama hewan, memang kenapa? Kita juga hewan, anjing hewan, babi hewan, ya. Cuma karena penekanan seakan-akan itu menjijikan, sebenarnya bukan masalah ngomong anjing, kucing, babi, kan nama-nama hewan, ya. Masalah itu karena penekanannya dan ada nilai istihza di sana menghilangkan, nah itu gak bagus, begitu ya. Kan kira ngajarin tuh anak-anak kita ada bicaranya, jangan barang jangan ngomong gitu, gak pantas. Sarung kata orang Jawa, gak bagus. Dilatih kalimat-kalimat yang baik, pandangan juga dijaga, ya, karena mempengaruhi perkembangan otak anak. Karena kan yang mempengaruhi daya pikir seseorang itu dari pendengaran dan penglihatan. Ini makanya para ulama mengajar kepada kita untuk mampu menjaga dua pintu, apa? Pintu penglihatan dan pintu pendengaran. Dari melihat itu akan masuk dalam hati. Kalau yang Anda lihat positif, maka hati Anda akan jadi positif. Tapi kalau yang Anda lihat negatif, hati negatif. Dengar juga. Para ulama itu berusaha untuk menjaga penglihatan dan pendengarannya, karena itu akan mempengaruhi hati. Dari pandangan dan daripada dua babani dua pintu yang menganga, jaga jangan sampai dirusak, karena itu akan merusak jiwa kita, merusak hati kita. Gara-gara melihat akhirnya masuk ke otak, transfer ke hati. Gara-gara mendengar masuk ke otak, transfer ke hati. Karena otak mengolah dari pandangan kita, otak itu mengolah. Kalau dia negatif dan perempuan cakep, otak tuh menghayal tuh, tep hati, nah sudah tuh ada kesempatan berbuat jahat akhirnya tuh gara-gara beli. Begitu juga mendengar, maka jaga. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala Thayyib dan yang suci, dan Allah tidak akan menerima persembahan seorang hamba kecuali persembahan tersebut persembahan yang suci, yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin kita nih, baik laki-laki maupun perempuan, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah risalah yang harus kita jalankan, yang harus menjadi tuntunan bagi kita di dalam setiap hidup kita. Faqala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib. Thayyib itu bukan enak doang, bukan yang bergizi doang, tapi yang betul-betul halalan thayyibah. Udah enak, bergizi, sehat, dapatnya dengan cara yang hak, barangnya juga dat yang hak. Karena ada makanan enak, gurih, crispy, tapi gak halal, daging babi. Kan itu banyak tuh ya, babi guling di Bali itu, kulitnya crispy, bener banget ya. Lihat doang crispy, makan pada gayanya ya. Karena emang kalau kata surga atau orang-orang luar negeri itu daging paling enak daging babi katanya, tapi belum pernah makan memang. Tapi secara katanya dia
berarti kita nggak boleh mengkonsumsinya. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah dan makanan yang enak dan halal, wa'malu sholihah, dan beramalah dengan amalan-amalan yang baik. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, puasa, pergi haji. Soleh itu artinya baik, amal itu artinya kerja. Berarti jadikanlah kerja kita, berarti aktivitas hidup kita ini aktivitas yang baik, itu maksudnya. Ya, cari duit dicari cara yang halal. Kalau main dengan yang lainnya dengan mainan yang baik, jangan sampai dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aktivitas kerja itu, amal itu artinya kerja. Punya aktivitas yang baik, gitu. Gak neko-neko. Ya, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya tidur, waktunya liburan sama keluarga, liburan. Yang penting gak melanggar aturan, itu baik. Wa'malu sholihah, bekerjalah, beramalah dengan amalan kerja aktivitas yang baik. Waqala, ada berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang enak dari rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Pemadzakar ar-rajul, kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutirus safar, yang hidupnya kesehariannya dia musafir keliling, nggak punya tempat tinggal. Asa al-baro yang untuk yadai sama, yang rambutnya kroek-kroek, kusut, tak pernah mandi, ya udah ikal, udah bajunya sobek-sobek, musafir, ya. Dan dia mengadahkan tangannya di atas langit sambil berdoa, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa budiya bil haram, fa inni yustajabu lahu. Dia berdoa, ya Allah, bernangis, ya Allah. Ini contoh nih. Ada orang susah, musafir, orang budak, bajunya kusut, mukanya kucel, rambutnya kruwet-kruwet. Dia doa minta Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil nangis, tapi makanannya dari makanan yang halal, minumannya dari minuman yang halal, pakaiannya dari pakaian yang halal, sarapan paginya dari sarapan yang halal. Kata Rasulullah, doanya bakal ijabah. Dia orang nangis-nangis sudah tuduh orang susah kayak juga, tapi dia perhatikan pakaiannya, perhatikan masukan di dalam mulutnya, minumannya. Nanti mau sujud nyampe jidat dari kosong, kata Nabi, gampangkan diterima doanya. Ya, berarti kan apa yang ada dalam diri kita ini harus betul-betul tayyib. Innallaha tayyib, Allah itu suci, maka usahakan pakai, walaupun jelek tapi boleh beli duit dari duit yang halal atau dibagi. Yang namanya dibagi kan pasti halal. Nah, contohnya dari dibagi, ya, taruh dibagi, gitu kan. Ya halal, dia entah dia dapat dari mana, itu dosanya dia, itu halal, makanya gitu ya. Benar, walaupun jelek yang halal, itu penting. Jangan bagus-bagus tapi duit boleh, korupsi duit boleh, curang, ya. Nanti jengking 1000 rakaat tiap hari doa, sujud, sholat, tengah malam, bangun, tapi makanan, pakaian, minuman dari barang yang halal, kata Nabi, akan diterima doa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keselamatan dan dimudahkan urusan dunia kita, sehingga doa permintaan kita dijawab dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentunya kami juga berharap ya untuk berpartisipasi. Nanti ada
namanya brosur dari pondok untuk kegiatan Maulid mohon diterima ya. Acaranya tanggal 25. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.